Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren, Pak. Ide tentang perluasan sawit ya, perluasan perkebunan sawit di Indonesia ya, memang sebuah ide yang penuh kontroversi karena di samping ada upaya-upaya menambah penerimaan atau membuat ekonomi lebih tumbuh, tapi di sisi lain ada pengorbanan terhadap aspek lingkungan ya. Tanaman monokultur tentunya ini berbahaya di Indonesia ya. Ini akan memberikan sebuah ekosistem lingkungan yang berbahaya gitu. Dan saya kira ini akan menjadi masalah berikutnya. Ketika ekonomi tumbuh, lalu lingkungan rusak, dan berikutnya ada masalah yang lebih besar lagi tentang kemanusiaan, tentang alam semesta, dan sebagainya. Kalau cara pandang pemerintah hanya ekonomi, tapi tidak melihat lingkungan, Bung Rel. Iya, Bung Meldi. Menarik ya, di dalam sebuah forum ya, di akhir tahun kemarin kalau tidak salah, Presiden Prabowo dengan beberapa kepala daerah kalau tidak salah pembangunan daerah begitu ya. Di dalam forum tersebut Presiden Prabowo atau beberapa kali mengatakan bahwa kita akan melakukan ekspansi terutama dalam konteks perkebunan dan salah satu yang dicontohkan adalah perkebunan sawit begitu ya. Dan perkebunan sawit pemerintah Prabowo mengatakan sebagai bagian dari proyek strategis nasional perlu pengawalan oleh kepolisian dan tentara begitu. Jadi karena di situ dikatakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, kemudian bagian dari membangun ketahanan energi begitu ya. Karena kita punya minyak sawit, kemudian biofuel begitu ya, dari 30 menjadi 50% begitu juga menjadi salah satu target dari pemerintahan Prabowo begitu. Dan seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, sejak bertahun-tahun di dalam 30 tahun terakhir kita berdebat apakah alih fungsi lahan, kemudian dalam konteks perkebunan sawit begitu ya, yang pada satu sisi banyak memberikan penerimaan negara, walaupun korupsinya juga banyak, Bu Meldi, korupsi sawit kalau kita ingat beberapa kasus gitu ya, terkait pajak, manipulasi dan segala macam begitu. Tetapi di sisi lain, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit itu memberikan dampak dalam sisi lingkungan yang sangat besar begitu. Walaupun yang menarik saya ingat misalnya di dalam sebuah statementnya Pak Prabowo mengatakan kita akan tidak peduli orang mengatakan kalau kita memperluas kebun sawit, menambah apa namanya area tanam kebun sawit itu bertentangan dengan lingkungan atau perubahan iklim. Pak Prabowo menjustifikasi kelapa sawit atau kebun sawit itu juga memiliki pohon juga dan pohon itu menyerap karbon dioksida begitu ya sehingga dia tidak akan memberikan juga kepada apa namanya akan menyelamatkan lingkungan juga begitu. Dan menurut saya ini juga salah satu pandangan yang agak fatal begitu ya karena di banyak studi banyak ahli lingkungan mengatakan walaupun kelapa sawit kebun sawit itu menyerap karbon dioksida begitu ya tapi di sisi lain ketika dia merubah mengalih fungsi itu jauh lebih besar apa namanya pelepasan karbon dioksidanya atau dampaknya kepada lingkungan dibandingkan misalnya kita kembali menanam sawit begitu. Belum lagi berubah alih fungsi lahan, deforestasi, kehilangan biodiversity dan seterusnya begitu ya. Dan pembelajaran ini nampaknya kurang begitu meresap kalau kita mencoba hadapkan dalam konteks bagaimana ekonomi sebagai pilihan utama, keuangan negara penerimaan negara begitu ya, gitu. Dan saya pikir ini salah satu yang perlu diluruskan begitu. Bisakah pemerintah gitu dalam konteks bagaimana mengejar penerimaan negara tetapi tidak mengorbankan lingkungan? Kita ingat kasus timah gitu ya yang dikatakan di Bangka Belitung gitu ya. Bahwa nilai penerimaan negaranya tidak banyak tapi dampak kerugian negaranya atau kerusakan lingkungannya bisa sampai 300 triliun Bu Meli. Begitu juga kalau kita melakukan alih fungsi lahan baik itu di dalam Kalimantan, Sumatera atau Papua begitu ya. Dan sayangnya di dalam pemerintahan Prabowo nampaknya posisi lingkungan, pertimbangan lingkungan itu tidak terlalu mengemuka begitu ya. Kita ingat bagaimana ketahanan energi, ketahanan pangan, food estate begitu, itu akan banyak menggrab lahan, mengkonversi lahan hutan, termasuk hutan lindung begitu di Papua, di Kalimantan dan seterusnya di Sumatera begitu ya, dalam rangka memenuhi tadi ketahanan energi, ketahanan pangan begitu. Tetapi dalam sisi jangka panjang, di sisi yang lebih jauh misalnya, itu akan sangat berdampak kepada penurunan kualitas dan generasi lingkungan ke depan, Bung Eli. Iya, nomenklatur Menteri Lingkungan Hidup ya, yang di dekat yang digabung dengan Menteri Kehutanan, Bung Firdaus. Walaupun kita bisa melihat ya, tugasnya sebenarnya adalah di kehutanan saja tanpa aspek lingkungan. 10 tahun Jokowi ya, tidak ada sebuah gerakan-gerakan atau program-program lingkungan yang begitu besar ya, dan hanya dia merubah hutan menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang paling banyak masalah-masalah izin hutan gitu ya. Itu yang terjadi dan sekarang ini dilanjutkan oleh Prabowo ya 5 tahun ke depan ya, itu juga terjadi.
lebih ke faktor ekonomi daripada lingkungan. Pada Menteri Lingkungan ini dulu terpisah di zaman Pak Harto 80-an awal gitu. Dengan adanya ide-ide ekonomi lingkungan, Pak Harto membuat sebuah departemen baru yang disebut Menteri Lingkungan yang tidak ada gabungannya dengan Menteri Kehutanan gitu ya. Dan itulah sebuah ide genuine ya bahwa lingkungan adalah isu besar, isu yang tidak bisa dilekatkan begitu saja dengan isu kehutanan misalnya. Dan disinilah adanya salah kaprah Prabowo dari nomenklatur, dari program, dari ide besarnya bahwa dia mengabaikan saja lingkungan dan tidak melihat lingkungan sebagai faktor yang utama. Dia memprioritaskan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi, Bung Firdaus. Iya, betul. Dan ini memang yang menjadi salah satu catatan kritis kita ya ketika pemerintahan Prabowo membentuk kementerian baru, memisahkan beberapa kementerian, kemudian membuat beberapa badan atau lembaga yang notabene itu menjadi salah satu yang notabene apa ya, akan menjadi sangat ekspansif dalam sisi lingkungan, Bung Meldi. Badan Pangan, Badan Energi, kemudian beberapa lembaga-lembaga lain, tanda kutip begitu ya. Bahkan kalau kita lihat, beberapa hari yang lalu pemerintahan Prabowo baru meletakkan, mengangkat Satgas Hilirisasi begitu ya, Pak Bahlil sebagai ketuanya di sana. Gitu. Dan di sini juga nanti akan muncul pendekatan ekonomi dalam membangun sumber daya, baik itu pertambangan, kehutanan, perikanan, dan kelautan, Bung Meldi. Dan saya pikir, ya, sekali lagi untuk teman-teman lingkungan, teman-teman aktivis yang melihat misalnya bagaimana perubahan iklim, gitu ya, bagaimana banjir rob, bagaimana kenaikan suhu di permukaan bumi begitu mengancam kita, begitu dalam 20-30 tahun ke depan, gitu. Maka situasi ini nampaknya tidak akan membaik di dalam periode ke depan dalam pemerintahan Prabowo, begitu. Karena kalau kita lihat Presiden Prabowo belum punya semacam agenda penting, gitu, setting agenda di dalam mengejar target-target baik itu SDG ataupun juga mengejar misalnya perubahan emisi kaca gitu ya, atau bagaimana dalam rangka menjaga perubahan iklim begitu. Kita belum melihat itu begitu. Termasuk juga dalam meletakkan pejabat-pejabat atau pemimpin baik itu Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan segala macam yang notabene begitu ya, menteri atau pejabatnya memiliki latar belakang ekspansif dalam dunia industri, Bu Meli. Menteri yang memiliki latar belakang organisasi atau kepentingan terkait pertambangan, perkebunan dan segala macam begitu. Bagaimana seorang kementerian gitu ya yang memang berangkat dari sisi ekonomi begitu dan sisi misalnya perusahaan pertambangan, perkebunan, kehutanan, kemudian bicara tentang lingkungan hidup begitu. Bagaimana meletakkan itu? Gitu. Saya tidak melihat misalnya semacam Hemi Hafiz atau apa ya Pak Makarim di sana begitu ya, ataupun juga Profesor siapa Emil Salim begitu spiritnya di dalam menjaga apa namanya mempertimbangkan bahwa aspek lingkungan sebagai pertimbangan utama di dalam semua decision kepentingan ekonomi atau pembangunan. Jadi sekali lagi ini catatan penting di kita gitu ya dalam rangka nanti mungkin apa ya 100 hari pemerintahan Prabowo, tetapi di sisi lain isu lingkungan nampaknya menjadi sangat ketinggalan atau keteteran di dalam pemerintahan Prabowo, Bung Melki. 20 tahun ya pemerintahan yang dipilih secara langsung, Bung Raud ya. Sejak zamannya SBY misalnya, SBY menganggap isu keberlanjutan itu penting dan dia mendorong energi terbarukan ya, ekonomi hijau segala macam. Di 10 tahun pertama, 10 tahun SBY dan 10 tahun Jokowi itu tentang isu keberlanjutan hilang, Bung Firdaus. Isu industrialisasi dan industri infrastruktur infrastruktur gitu ya. Itu yang terjadi di zamannya Jokowi dan sekarang itu juga menjadi isu utama Prabowo gitu ya. Nah, saya kira topik keberlanjutan ya, sustainable ini harus ada di kepala setiap pemimpin karena yang menikmati Indonesia ini tidak hanya ketika pemimpin itu hidup, harus dia menghitung ini bisa dinikmati oleh cucu-cucu mereka nanti ke depan, Bung Daus. Iya, betul. Perhitungan keberlanjutan, perhitungan generasi 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 lagi, 100 tahun lagi untuk generasi Indonesia patut menjadi salah satu catatan penting dalam rencana pembangunan jangka panjang ataupun juga rencana pemerintah, Bu Budi. Dan kalau kita lihat salah satu yang menjadi pendorong utama, saya pikir ini kekalutan pemerintahan tanda kutip ya, karena apa? Pemerintah butuh membangun ekonomi, pertambahan apa namanya lapangan pekerjaan, dan yang paling penting adalah dalam konteks 5 tahun adalah pemerintah butuh uang banyak untuk program-program populisnya. Kalau ternyata dalam rangka misalnya mengejar program makan bergizi gratis atau uh, penambahan nomenklatur kementerian atau jabatan dan segala macam begitu ya, termasuk dalam politik nasionalisme yang kuat misalnya dibutuhkan anggaran besar
Dan salah satu solusinya adalah mengejut pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Itu berbahaya, Bu Meldi. Kalau kita katakan kita butuh ketahanan pangan, tapi kita mengkonversi hutan kita, sawah, juga butuh sawah, kemudian hutan lindung kita hilangkan, begitu ya. Maka kita menggadaikan sesuatu yang sifatnya jangka panjang untuk sesuatu yang jangka pendek, begitu. Artinya apa? Tidak terjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan atau keberlanjutan Indonesia, Bu Meldi. Kita menghabiskan semua aset kita dalam jangka 5 atau 10 tahun, kemudian kita berharap misalnya akan ada yang tersisa nanti. Bisa jadi misalnya dalam konteks itu kita akan menemukan misalnya banjir atau pencemaran lingkungan atau perubahan iklim yang semakin banyak, Bu Meldi. Kita tidak akan melihat lagi misalnya kekayaan Indonesia sebagai sebuah paru-paru dunia, gitu ya. Jadi itu yang menurut saya menjadi salah satu pertimbangan yang seharusnya mengemuka, begitu. Dan sayangnya di jajaran pemerintahan Prabowo ini tidak muncul di dalam hampir 3 bulan pemerintahan Prabowo, termasuk kementeriannya, gitu. Ide-ide segar, ide-ide terobosan, begitu, baik itu dalam hukum, tata laksana, ekonomi, lingkungan, dan segala macam. Semua masih semacam ide-ide teknis, sporadis, populis, begitu ya, gitu. Tetapi ide yang sifatnya mendasar, gitu ya, menjadi backbone di dalam pembangunan itu tidak ada, begitu. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah catatan penting, begitu ya. Bagaimana meletakkan aspek lingkungan di dalam perencanaan pembangunan, baik itu rencana pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah, Bu Meldi. Jadi sekali lagi ini harapan kita, begitu ya, bahwa sisi lingkungan, isu lingkungan juga menjadi faktor utama, concern utama di dalam mendesain kebijakan atau program-program pemerintah. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama, Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.